Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Ya, nah, teman-teman dari jaringan kelas CSTA ya. Oke, jadi halo guys. Ketemu lagi ke kita ya. Ketemu lagi sama kita, aku Hasan dan sama teman aku, partner aku, Husen. Dan di sini kita bakal bahas atau ini ya, ya praktikum secara asikon yaitu pada kelas di hari Rabu kemarin ya, karena kan kemarin itu kan hujan jadi kita di kelasnya itu secara asikon ini. Nah, mungkin langsung aja ya teman-teman, kita di sini bakal bahas materi ya, materinya tentang apa. Nah, ini seperti biasa ya, perkenalan dari kami, ya aku Hasan dan Hussein. Nah, ini teman, apa sih yang bakal kita bahas pada sesi kali ini adalah yaitu bab 6 ya. Back propagation part 1. Prop part 1. Jadi ini adalah awal-awal ya. Kita bakal bahas awal-awal sebelum masuk ke back propagation gitu. Yaitu berarti bahan belajar DST mengubah kata jadi angka gitu. Ini awal ya sebelum kita masuk ke back propagation gitu. Oke, langsung aja ya. Nah, teman-teman gitu ya. Pernah gak sih guys kita tuh kepikiran gitu ya. Kok bisa ya HP kita tuh bisa tahu gitu perintah suara dari kita gitu ya. Contohnya pas kita pakai Google ini ya, Google Voice gitu ya. Misal kita oke Google gitu ya. Oke Google, uh, siapa sih tim sepak bola terbaik tahun ini? Ya, kita nih kan si Google kan jawab ya. Tim sepak bola terbaik tahun ini adalah bla 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 bla, bla. Nah gitu. Nah itu kepikiran gak sih kayak gimana ya caranya? Kok bisa gitu ya? Ya apa ya, Google atau HP kita tuh bisa tahu gitu perintah suara dari kita gitu. Kok bisa dia tuh ngerti bahasa-bahasa kita gitu? Itu gimana sih gitu? Nah ini guys, buat kita manusia ngebedain mobil, bus, sepeda itu gampang banget gak sih kita tuh buat ngebedain ketiga hal itu ya, ketiga benda ini gitu ya. Mobil tuh ya kayak gini bentukannya ya, dan tulisannya ya mobil, ya bus ya kayak gini bentukannya gitu ya. Terus tulisannya ya BUS gitu. Sepeda juga akhirnya ya sepedanya ya, terus tulisannya ya SEPEDA sepeda gitu lah. Nah tapi kalau komputer teman-teman, kepikiran gak sih gimana sih cara komputer tuh jadi sini buat ngebedain, mana ya cara ngebedainnya gitu. Nah ini guys, mungkin gini ya, ada dua sisi gitu ya, pikiran kita manusia gitu ya, itu gampang ya buat kayak ngebedain atau mikir itu kayak mobil ya, MOBIL sehingga bentukannya kayak gitu, bis juga kayak gitu, sepeda juga kayak gitu. Nah kalau pikiran komputer, ternyata di pikiran mereka tuh malah banyak tanda tanya gitu ya. Mereka tuh nggak bisa memahami eh, kata mobil atau bus atau sepeda seperti kita memahaminya langsung gitu. Ada perbedaan gitu ya di sini. Ada dua sisi gitu loh. Ketika kita sebagai manusia bisa memahami dengan gampang gitu ya. Tapi ternyata dari sisi komputer itu mereka malah timbul tanda tanya gitu ya. Kayak, hah, maksudnya apa gitu. Mereka nggak paham bahasa kita gitu. Nah, inilah problemnya teman-teman. Jadi komputer atau JC itu nggak bisa memproses kata mobil, bus, atau sepeda gitu ya. Secara gamblang gitu nggak bisa ya. Karena apa? Karena mereka itu cuma ngerti satu hal aja guys, yaitu angka gitu. Nah, jadi mereka nggak bisa eh, ngerti kata atau hal yang lainnya ya, karena mereka cuma bisa ngerti satu hal yaitu angka. Nah, karena itu teman-teman, karena itu kita butuh yang namanya sebuah kamus nih. Kamus dia. Kamus buat nerjemahin dunia kata-kata kita sebagai manusia ke dunia mereka sebagai komputer, yaitu biner gitu ya. Jadi kita butuh kamus yang terjemahin kata-kata ke biner atau angka gitu. Nah, so how do we do it? How do we do it? Gimana sih cara kita buat ngelakuin hal itu?
Oke, ya, habis ini mungkin bakal dijelasin sama teman aku yaitu Buset. Oke, nah caranya adalah kita menggunakan encoding, teman-teman. Jadi, encoding adalah proses mengubah data kategori atau kata-kata menjadi data angka gitu ya. Jadi, gimana caranya biar komputer paham pikiran manusia gitu ya, bisa ngebedain mobil, becak, motor, dan lain sebagainya. Nah, itu dengan cara encoding ini. Mengubah kata-kata menjadi data angka. Nah, ibaratnya gini teman-teman. Ibaratnya tuh kayak perpustakaan gitu. Yang dimana setiap buku, setiap kategori dapat kode uniknya sendiri gitu. Biar gampang dicari sama sistem. Jadi kayak yang di perpustakaan, nah itu kan kita gampang banget tuh. Nyari bukunya ada di mana, nyari kategorinya ada di mana. Ya karena mereka udah ada kodenya uniknya sendiri gitu. Dan dengan kode uniknya sendiri itu tuh bisa gampang dicari sama kita atau sama sistem gitu. Nah, cara pertama di encoding ini yaitu adalah binary encoding. Nah, gimana tuh binary encoding? Nah, ini simpel banget teman-teman binary encoding tuh. Kita tuh kayak ngasih nomor absen, terus nomor absennya kita ubah jadi bilangan biner gitu. Jadi langkah-langkahnya itu ada dua. Yang pertama, kita kasih nomor urut gitu. Nah, jadi ada nih dari semua kelas kita urutin dulu nih mulai dari nol gitu. Jadi nanti urutannya ada nol, satu, 2, 3 dan seterusnya gitu di semua kelas. Nah, terus langkah kedua kita ubah ke biner gitu. Jadi setelah kita kasih urutan, nah kita ubah nomor urut itu jadi bilangan biner. Nah, contohnya tuh kayak gini. Misal di kelas nih, ad- teman-teman bisa ngelihat ini ya, tabelnya di sini. Ada 3 kolom ya teman-teman. Yang pertama ada kolom kelas, ada kolom nomor urut, terus ada kolom binary encoding. Nah, yang pertama ini kan ada kelas ya. Ada kelas, ada mobil, bus, sepeda, dan beca. Nah, terus kita urutin nih. Yang angka pertama tadi ya, kita urutin. Ya, mobil urutan ke 0, bus urutan ke 1, sepeda urutan kedua, dan beca urutan ketiga. Nah, setelah kita urutin, setelah baru baru habis itu kita jadiin binary encoding, yaitu mobil 000, bus 001, sepeda 010, dan beca 011. Nah, simpelnya kayak gitu, teman-teman. Terus ada lagi nih selain binary encoding, yaitu cara kedua adalah one hot encoding, yang dimana ini tuh cara yang menurut kita tuh jelas gitu. Yang kita kayak main kuis pilihan ganda lah. Jawabannya itu cuma boleh satu yang benar. Jadi langkah-langkahnya juga ada dua. Yang pertama kita bikin vektor, yakni buat barisan angka 0 sepanjang jumlah kelasnya. Jadi nanti setiap kelasnya tuh kita bikin angka 0 sepanjang jumlah kelas yang ada gitu. Misal jumlah kelasnya ada 4, berarti kita bikin angka 0-nya ada 4 gitu. Terus yang kedua yaitu kasih angka 1 gitu ya. Jadi kita bakal ngasih angka 1 di posisi yang sesuai dengan kelasnya gitu. Yang sedangkan yang lainnya tetap 0 gitu. Nah, oke kita langsung ke contohnya. Nah, ini dia contoh one hot gathering. Kita teman-teman bisa ngeliat di kolom kelas ini ada 4 kelas ya. Ada kelas mobil, bus, sepeda, dan becak. Nah, di sini ada 4 kelas ya. Satu, dua, tiga, empat. Nah, langkah pertama, kita ngasih jumlah nolnya ada 4 gini. Karena kelasnya ada 4 kelas jumlahnya itu. Jadi ini ada
Satu, dua, tiga, empat gitu ya. Terus kita kasih angka satu nih sesuai urutan kelasnya gitu ya. One hot encoding gitu. Jadi mobil 001, terus bus 0010, terus sepeda 0100, terus becak 1000 gitu. Jadi urut sesuai kelasnya gitu ya teman-teman buat one hot encoding. Nah, setelah pakai dua cara itu ya, data kita tentunya udah jadi angka dan udah siap dipakai gitu ya. Tujuan utamanya buat apa? Tujuan utamanya buat mencari bobot paling optimal yang bisa ngeminimalin error gitu. Ngeminimalin kesalahan dalam penempakan. Nah, tapi gimana nih cara dia nyari bobot terbaik ini? Nah, kan kita udah nih tahu caranya ngubah jadi angka dan udah siap dipakai. Tapi masih ada pertanyaan, gimana cara dia nyari bobot terbaik? Nah, caranya adalah pakai gradient descent. Ini bakal dijelasin oleh partner saya. Oke, teman-teman, kita masuk ke gradient descent gitu ya. Nah, teman-teman ini ya. Di sini mungkin aku minta buat teman-teman tuh bayangin dulu ya. Bayangin teman-teman tuh ada di puncak gunung gitu ya. Puncak gunung, lagi ada di puncak nih ya. Di puncak, teman-teman ada di puncak. Terus di situ tuh kondisi gunungnya adalah lagi kabut tebel gitu ya. Jadi selain teman-teman lagi ada di puncak gunung, kondisinya tuh banyak kabut gitu ya. Tebel lagi gitu. Kita tuh sulit lah buat ngeliat apa-apa gitu ya. Nah, tujuan kita sini adalah kita tuh mau turun gitu ya ke lembah terendah gitu. Kita mau turun ke bawah gitu lah. Dari atas, dari puncak, kita mau turun ke bawah, ke lembah terendah gitu. Kita ke titik error paling kecil gitu. Nah, pasti teman-teman ya. Karena kita ada di atas dan kabutnya tebel, kita nggak bisa lihat ya sih. Nggak bisa lihat gitu. Iya, karena ada kabut gitu. Kita mau lihat apa gitu. Terus kita bakal ngapain gitu. Kita bakal ngapain nih kalau misalnya nggak bisa lihat. Nah, pastinya ya. Dari situ kan nggak mungkin ya sih kita kalau misalnya cuma berhenti aja gitu ya. Kita pastinya bakal turun ya karena tujuan kita kan mau turun ya. Ya, sini kita bakal ngeraba-raba lah. Maksudnya kayak alon-alon pelan-pelan gitu lah. Pelan-pelan ngeraba-raba. eh Ya, timid-timid lah sih. Ya. Pelan-pelan gitu lah. Bakal raba-raba di sekitar gitu ya. Cari kira-kira arah mana sih yang paling bener gitu ya. Arah mana sih yang kayak eh, nunjukin jalan ke arah kita turun gitu ya. Arah mana yang paling curam untuk turun gitu. Nah, terus habis itu kita bakal langkah dikit-dikit ke arah itu gitu ya. Kayak ya dikit-dikit. Terus ya bakal lagi terus lah. Lagi terus, ngulangi terus sampai kita sampai di tujuan kita atau di titik paling rendah atau paling curam kita gitu ya. Karena kan kita tadi dari atas ingin ke bawah gitu ya, ke titik terendahnya gitu, di lembah itu gitu. Atau ke lembah ya, kalau gunung berarti kan ada lembah di bawah. Nah, itulah teman-teman gradient descent ya. Gradient descent itu. Jadi ya kayak gitulah istilahnya buat gradient descent. Jadi kayak kita tuh eh, yang maksud aku tadi ya soal lembah terendah itu adalah ini ya teman-teman adalah error paling kecilnya gitu ya. Jadi kayak lembah terendah itu adalah error paling kecilnya gitu ya. Atau di sini gitu ya. Dan juga gradient itu arahnya gitu ya. Tentuin arahnya itu, arah paling curamnya itu. Nah, cara menghitung ini udah curang atau belum itu nanti tuh ada namanya fungsi turunan atau fungsi derivatif dari fungsi aktivasi kita gitu. Gitu teman-teman istilahnya. Jadi kayak ya analoginya hampir seperti itulah buat gradient descent. Jadi kayak dia tuh yang nentuin arah gitu ya, arah kemana sih kira-kira yang paling curam itu. Yang warna merah ini biasanya. Gradient descent itu yang warna merah. Ya panah-panah warna merah ini. Ini misalnya kalau di gambar ini ya ini, terus ini lembah serendahnya atau Eropa kecilnya. Kalau di sini ya ini ya.
warna paling merah. Nah, ini mungkin sebenarnya ini kan ada dua lembah ya teman-teman. Nah, ini eh, nanti tuh ada pembahasannya sendiri, ada sebutannya sendiri ya. Mungkin kalau teman-teman tahu bisa chat, tapi nanti bakal ada pembahasan sendiri sih. Tapi yang penting jangan sampai kejebak ya, ini, teman-teman. Jadi kayak jangan sampai kita tuh kejebak di lembah yang ini, padahal sebenarnya itu ada lembah yang lebih dalam lagi gitu ya. Lebih rendah lagi, errornya paling kecil lagi gitu. Ya, jangan sampai kejebak gitu. Itulah. Nah, terus kita masuk ke fungsi aktivasi dan ya seperti yang aku bilang tadi ya. Kalau misalnya uh, cara ngitung curamnya itu ya kayak seberapa curamnya gitu. Itu kita tuh pakai namanya tuh fungsi turunan dari fungsi aktivasi tersebut. Nah, sebelum kita masuk ke fungsi turunannya, kita pasti masuk ke ya fungsi aktivasi awalnya ya, ibunya dulu ya. Nah, itu fungsi aktivasi sigmoid lah. Kita bakal masuk ke sigmoid. Nah, sigmoid itu kayak gimana sih? Nah, jadi seperti yang di layar itu, teman. Jadi fungsi aktivasi ya bentuknya S gini ya, S gini. Terus dia dari 0 sampai ke 1 gitu ya. Dari 0 sampai ke 1 ini gitu. Ya, sedikit 0, 1 gitu. Ya, tugasnya gimana ya, ubah angka apapun ya. Bisa minus, bisa jutaan atau apapun itu. Jadi antara 0 sama 1 gitu lah. Jadi ya sesuai sama eh, grafiknya ini ya sigmoid. Jadi dia dari 0 ke 1 gitu ya. Entah itu dari thresholdingnya itu ya. Jadi itu kayak dia tuh eh, jadi ke antara 0 sama 1 ini gitu ya. Lah, fungsinya apa sih? Kenapa sih nggak bisa kita tuh butuh fungsi aktivasi ya, contohnya si point ini yang jadi nilainya tuh antara 0 ke 1 itu biar ya kita stabil gitu ya. Jadi kayak rem gitu lah, nilainya itu nggak meledak gitu, nggak terlalu gede dan nggak terlalu kecil itu. Jadi bisa istilahnya kayak apa ya? Normalisasi gitu ya, atau gimana, atau ya semacam itulah. Jadi kayak dia itu bisa sesuai sama rentang yang kita pilih. Gampang buat nanti uh, lakuin keputusannya juga. Nah, ini buat turunannya teman-teman atau fungsi dari derivatifnya ya, yaitu fungsi dari aktivasi simoid ya. Kalau tadi mungkin fungsi aktivasi simoidnya yang S ini derivatifnya tuh ini ya, yang bentuknya tuh kayak kayak lonceng ya, atau kayak apa ya, kayak gunung lah. Jadi kayak yang warna merah ini gitu ya. Set kecil gitu. Nah, ini tuh jadi kayak kita kan tadi harus tahu ya seberapa curam jalur turunnya itu, kayak oh titik ini nih lagi curam banget gitu, kayak oh di sini udah nanti ya kayaknya udah mau sampai gitu, kayak buat ngira-ngira gitu. Kayak buat ngitung ini udah curam atau belum sih, ini udah kayak di titik paling curamnya belum, ini udah kayak ini kira-kira udah sampai di titik paling rendahnya nggak sih gitu. Nah, buat tahu gitu ya, jadi fungsi turunan Simon ini ya, contoh kita ini pakai Simon ya, jadi buat tahu ya, buat tahu kayak seberapa curam sih jalur turunnya gitu ya. Jadi kayak dari sini kita bisa bakal tahu kayak oh ternyata kita bakal udah sampai ya, oh ternyata ini udah curam banget ya gitu sih. Kayak ini buat ngitungnya aja alatnya. Nah, mungkin itu aja sih teman-teman, atau uh, buat apa yang kita pelajari di hari ini ya. Jadi di hari ini kita udah belajar soal backpropagation part 1. Pertama adalah mengubah kata jadi angka ya. Jadi JST itu nggak ngerti data kategori ya, atau kata-kata gitu ya. Kita harus ubahnya jadi data angka gitu ya, yaitu pakai encoding gitu ya, seperti binary encoding atau hard encoding ataupun encoding endogen lainnya gitu ya. Sebenarnya binary sama hard itu salah dua dari cara encoding ya. Ada banyak cara encoding yang mungkin nggak dijelasin di sini, tapi mungkin nantinya bisa teman-teman pelajari gitu, seperti label encoding, target encoding, dan lain sebagainya gitu. Tapi yang kita pelajari ya tadi adalah binary dan juga word encoding gitu. Terus tadi adalah metode belajarnya CST ya, itu turun gunung, turun gunung ya. Jadi atau backpropagation lah. Backpropagation yaitu belajar dengan gradient descent, sebuah metode untuk meminimalin error gitu ya, kesalahan yang dianalogiin seperti kita cari titik terendah di lembah gitu. Dari itu, dari di atas gunung, dari puncak gunung kita
bakal turun nih, nyari titik terendah di lembah paling curam kita gitu. Nah, terus alat bantu belajar kita yaitu turunan ya, fungsi turunan, fungsi derivatif buat tahu seberapa curam turunan errornya gitu ya. JST pakai turunan dari fungsi aktivasi, yang dimana di sini kita pakai sigmoid sebagai penunjuk arah untuk perbaikan bobot kita gitu. Nah, mungkin itu aja sih guys. Kira-kira ini ya foto lah, tapi ya karena kita eh, apa namanya, asinkron ya, jadi ya oke lah, ceklek gitu. Oke, mungkin itu aja guys yang bisa kita eh, sharing lah ke teman-teman semua di materi bab 6 ini ya, sebelum kita masuk ke bab progresasinya gitu. Mungkin kalau misalnya teman-teman ada pertanyaan itu bisa banget disampaikan aja lewat grup ya, grup WA kita, atau PC-PC juga boleh gitu. Lewat grup juga boleh, mungkin bisa biar bisa banyak diskusi ya, diskusi dua arah gitu lah. Dua arah, dan teman-teman bisa ikut juga, ikut lihat, atau PC juga boleh banget. Pokok kalau ada pertanyaan apapun itu, kendala apapun itu, boleh banget, feel free banget buat langsung hubungi kita ya. Aku atau enggak bisa gitu. Dan di sini kita mau ngucapin makasih banyak ke teman-teman semua ya. Karena pastinya teman-teman udah merhatiin video ini sampai awal sampai akhir. Selama hampir 30 menit ini lah. Kurang lebih 30 menit ini, 31 menit ini. Dan kita juga mohon maaf apabila dalam penyampaian ini ataupun dalam eh, aku sama Husen selama jadi asisten praktikum itu tuh eh, masih banyak kurangnya, masih banyak salahnya, dan kita mohon maaf akan hal itu, dan semoga teman-teman bisa memaklumi akan hal itu semua gitu. Mungkin itu saja sih yang bisa aku sampaikan sama Husen. Kurang lebihnya aku sama Husen mohon maaf, dan semoga hal ini bisa kalian pahami dengan baik dan bisa bermanfaat bagi kalian sendiri maupun bagi kalian ke depannya untuk berbagai hal uh, yang bakal kalian butuhin ke depannya gitu. Mungkin aku tutup. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.